terkait dengan sosok Ahok itu. Ahok memang sosok yang kontroversial, ada eh, pro dan kontra, ya. Nah, tentu saja ada yang suka, ada yang tidak suka, gitu ya. Nah, tetapi kalau dilihat dari eh, peta dukungan Ahok di DKI Jakarta, menurut saya Ahok cukup signifikan, ya. Pengaruhnya di DKI Jakarta masih cukup besar. Melihat apa hasil survei di mana pasangan 03 itu berada di urutan ketiga, maka saya kira strategi yang tepat, ya, menurunkan Ahok, ya, untuk eh, menambah dukungan suara pasangan 03. Pernyataan Ahok yang kontroversi ini, gitu. Jadi tidak terlalu berpengaruh pada elektabilitas Mahfud, gitu ya, karena memang ya sebagian besar masyarakat juga sudah tahu gaya komunikasi Ahok, gitu ya. Ada potensi juga milih 02, ya, yang masih ragu-ragu, ya, dan mereka ini eh, apa para Ahoker misalnya, ya, eh, lebih mereka mereka ini menyukai sosok Ahok. Maka ketika Ahok berada di posisi pasangan calon nomor urut 3, maka bisa terpengaruh yang tadinya, ya, akan memilih 02, bisa balik, bisa migrasi, ya, bisa migrasi dari 02 ke 03. Halo Tribuners dimanapun Anda berada, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam Tribun News on Focus. Tribuners, beberapa waktu lalu sempat heboh Basuki Cahayapurnama alias Ahok mengundurkan diri dari Komisaris Utama PT Pertamina. Ia memutuskan untuk ikut mendukung dan berkampanye bersama pasangan calon nomor urut 3, Ganjar Pranowo Mahfud MD. Setelah manuver tersebut, Ahok langsung viral karena menyampaikan pernyataan-pernyataan kontroversial. Salah satunya menyebut Presiden Jokowi dan Cawapres nomor urut 2 yaitu Gibran tidak bisa kerja. Dilihat dari kacamata pengamat politik, sebenarnya seberapa berpengaruh Ahok terhadap elektabilitas paslon 03? Lalu apakah hadirnya Ahok ini akan menggoyang suara dari paslon 02 yang banyak juga merupakan fans Jokowi Ahok? Untuk itu kita sudah tersambung dengan pengamat politik Bapak Karyono Wibowo. Halo, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik, Mbak Geo. Oke, Pak, Bapak menilai aktifnya Ahok ke kubu Ganjar Mahfud di penghujung masa kampanye ini seperti apa, Pak? Ya, mungkin ini bagian dari strategi dari pasangan 03, ya, menurunkan Ahok di detik-detik terakhir, ya. Eh, ya tentu saja 03 berharap dengan turunnya Ahok, ya, turun kampanye di berbagai tempat itu bisa menambah suara pasangan 03, ya, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Nah, tetapi di sisi yang lain memang ada juga sebagian yang mengatakan justru eh, 03 menurunkan Ahok dinilai sebagai langkah blunder karena eh, sosok Ahok adalah sosok yang kontroversial, ya. Nah, eh, tetapi kalau menurut saya kita harus melihat, ya, secara eh, eh, secara komprehensif, ya, terkait dengan sosok Ahok itu. Ahok memang sosok yang kontroversial, ada eh, pro dan kontra, ya. Nah, tentu saja ada yang suka, ada yang tidak suka, gitu ya. Nah, tetapi kalau dilihat dari eh, peta dukungan Ahok di DKI Jakarta, menurut saya Ahok cukup signifikan, ya. Pengaruhnya di DKI Jakarta masih cukup besar, ya. Nah, eh, meskipun tentu saja karena Ahok itu sosok yang
kontroversial, ada juga sebagian masyarakat yang memiliki sentimen negatif terhadap sosok Ahok, dan itu ya menurut saya biasa ya, di dalam apa namanya, dalam relasi manusia ya, ada yang suka, ada yang tidak suka gitu ya. Tetapi kalau menurut saya di DKI Jakarta dia memiliki pengaruh yang masih cukup signifikan. Ya Pak, berarti ini merupakan strategi Ganjar Mahfud untuk menggait suara di Jakarta ya, lewat Ahok ini. Ya, terutama di Jakarta. Meskipun Ahok kan juga memiliki pendukung di daerah-daerah lain di luar Jakarta ya, tetapi yang paling signifikan ya itu ada di DKI Jakarta. Nah, karena apa? Karena eh, kalau melihat dari hasil survei ya, peta dukungan tiga pasangan calon di DKI Jakarta itu di urutan pertama itu adalah pasangan nomor urut 1, pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar ya. Lalu kemudian disusul oleh pasangan 02 yaitu Prabowo Gibran ya. Itu berada di posisi kedua. Nah, baru menyusul Ganjar Mahfud di urutan ketiga gitu. Nah, dengan melihat hasil survei di mana pasangan 03 itu berada di urutan ketiga, maka saya kira strategi yang tepat ya menurunkan Ahok ya untuk menambah dukungan suara pasangan 03. Oke, oke. Setelah masuk ke untuk mendukung pasangan Ganjar Mahfud ini kan Ahok langsung mengeluarkan pernyataan kontroversial, bilang Jokowi dan Gibran nggak bisa kerja lah, kemudian singgung soal rumah DP 0 lah. Memang karakternya Ahok seperti itu atau ada maksud lain untuk mendongkrak elektabilitas Ganjar Mahfud, Pak? Ya memang Ahok ini kan memang uh, gaya komunikasinya kan memang cepat ceplos ya. Uh, jadi kadang-kadang uncontrol gitu ya. Karena memang karakternya seperti itu gitu. Tetapi itulah Ahok gitu ya. Nah, apa yang disampaikan Ahok dalam konteks penilaian terhadap Joko Widodo ya, Presiden Jokowi dan juga Gibran ya, itu saya kira bisa harus dinilai ya, harus dikaji dulu konteksnya gitu ya. Nah, dalam hal Gibran ya, menurut saya publik juga mungkin mengiyakan apa yang disampaikan oleh Ahok ya. Karena memang Gibran ini kan ya baru kurang lebih hampir 3 tahun ya, baru memimpin kota Solo gitu, ya, sehingga prestasinya memang ya belum ada yang signifikan. Belum ada karya yang bisa dibanggakan ya, apalagi ya ini kan yang dipimpin ya ini kan tidak hanya Solo tetapi negara ya, yang wilayahnya sangat luas sekali ya, dan penduduknya uh, lebih dari 270 juta rakyat Indonesia ya. Nah, sehingga um, untuk menjadi pemimpin nasional ya harus memiliki pengalaman panjang ya, memiliki kemampuan ya, kapabilitas yang memadai gitu ya, karena uh, ini adalah negara besar gitu. Nah, negara besar, sehingga apa yang disampaikan Ahok menurut saya tentu pro kontra ya, tetapi tidak sedikit juga yang setuju dengan pendapat Ahok. Nah, dalam hal penilaian Ahok terhadap Presiden Joko Widodo ya, yang kemudian menjadi viral seolah-olah Ahok menilai Pak Jokowi itu tidak bisa bekerja gitu ya. Nah, itu kan sebenarnya sudah diluruskan oleh Ahok ya. Yang dimaksud Ahok adalah bahwa Pak Jokowi nanti ya
ketika sudah tidak lagi menjadi presiden, ya, ya menurut Ahok tidak akan bisa gitu ya memastikan ya program-program pembangunan ya, apalagi visi nawacita bisa dilanjutkan oleh penggantinya yaitu Pak Prabowo. Nah, dalam konteks ini saya sih setuju dengan apa yang disampaikan Ahok ya, gitu. Nah, sebelum Ahok bicara itu saya lebih dulu Mbak Giok ya. Saya membuat satu analisis pasca 2024 gitu ya. Ketika Prabowo sudah menjadi presiden, misalnya ya kalau seandainya Prabowo memenangkan kontestasi Pilpres 2024. Gitu. Oke, Pak. Nah, belum tentu Pak Jokowi itu ya bisa mengendalikan ya Pak Prabowo ketika kekuasaan sudah di tangan ya. Itu persoalannya bisa lain. Gitu. Kalau sekarang ya pasti namanya Pak Prabowo juga butuh dukungan Pak Presiden Joko Widodo. Tentu menunjukkan loyalitas ya, menunjukkan apa namanya kesetiaan ya, dan pasti akan mengatakan bahwa Pak Prabowo akan melanjutkan program-program pembangunan Pak Jokowi. Tetapi jikalau kekuasaan sudah di tangan, itu bisa lain persoalannya. Ya. Saya khawatir Pak Jokowi tidak lagi bisa mengendalikan. Baik. Itu yang dimaksud Pak, tidak bisa berbuat apa-apa, maksudnya begitu. Gitu. Oke, baik Pak. Berarti ini menurut Anda ini berpengaruh nggak Pak terhadap elektabilitas Ganjar Mahfud soal pernyataan kontroversial Ahok ini? Ya, kalau menurut saya sih tidak terlalu berpengaruh signifikan ya pernyataan Ahok yang kontroversi ini. Gitu. Jadi tidak terlalu berpengaruh pada elektabilitas Mahfud, gitu ya, karena memang ya sebagian besar masyarakat juga sudah tahu gaya komunikasi Ahok, gitu ya. Nah, dan memang positioning pasangan kosong sudah mulai melakukan kritik ya terhadap Pak Jokowi ya, kritik terhadap pemerintahan Joko Widodo. Saya kira apa yang disampaikan oleh Ahok itu juga linier dengan sikap politik pasangan 03 terhadap pemerintahan Pak Joko Widodo gitu. Sehingga menurut saya tidak terlalu berpengaruh ya. Gitu. Nah, kan ada yang pro dan kontra biasa menurut saya. Oke, nah kemudian hadirnya Ahok di 03 nih Pak Karyono, apa membuat suara di 02 akan bimbang nih? Karena bingung mau pilih Ahok atau Jokowi. Soalnya kan pendukung 02 ini kan banyak juga yang merupakan fans Jokowi Ahok, Pak. Ya, di situ menurut saya memang dengan turunnya Ahok ya mendukung pasangan ya ini bisa memperkuat atau menambah dukungan pasangan capres nomor urut 3 ya, karena Ahok itu pendukungnya yang paling banyak memang di DKI Jakarta gitu ya. Nah, kan ada komunitas Ahoker ya. Ahoker. Nah, itu paling tidak yang yang sebelumnya, sebelum Ahok turun ke lapangan ya, turun kampanye ya, para Ahoker ini mungkin bimbang gitu ya, masuk dalam masuk dalam kelompok pemilih undecided voters misalnya atau swing voters gitu ya. Nah, dengan turunnya Ahok ya secara jelas, tegas gitu ya, positioning politiknya mendukung pasangan nomor urut 3, maka para pendukung Ahok itu ya bisa lebih jelas ya, lebih jelas preferensi pilihannya gitu. Nah, saya kira itu bisa berpengaruh positif ya bagi elektabilitas pasangan nomor urut 3 ya, Pak Ganjar dan Pak. Oke, Pak. Untuk suara 02 sendiri, Pak, apakah akan terpengaruh
akibat masuknya Ahok di 03 ini, Pak? Ya, masing-masing pasangan calon itu kan memiliki basis pemilih ya. Eh, Basis pemilih loyal ya. Pemilih diehard, pemilih yang tidak akan berubah sampai pada saat pencoblosan ya. Nah, masing-masing calon itu punya baik itu pasangan nomor 1, 2, dan 3 ya. Basis pemilih kedua adalah basis pemilih yang masih ragu-ragu, artinya masih bisa berubah ya. Masih ada kemungkinan berubah. Nah, uh, yang bisa ketarik ya, yang bisa migrasi, yang bisa pindah gitu. Ini adalah pemilih yang masih uh, masih bisa berubah, masih masih bisa berubah gitu. Sehingga ada potensi juga, milih 02 ya, yang masih ragu-ragu ya, dan mereka ini eh, apa para ahoker misalnya ya, eh, lebih mereka mereka ini menyukai sosok Ahok. Maka ketika Ahok berada di posisi pasangan calon nomor urut 3, maka bisa terpengaruh yang tadinya ya akan memilih 02, bisa balik, bisa migrasi ya, bisa migrasi dari 02 ke 03. Tapi bagi pemilih yang strong voters ya, pemilih loyal 02 itu tidak akan terpengaruh oleh Ahok Oke, baik. karena mereka sudah memastikan pilihannya tidak akan berubah sampai pada saat hari pencoblosan. Oke, baik, Pak. Nah, kalau Pilpres nanti misalnya 2 putaran nih, Pak, mungkin nggak sih Ahok dan Anies ini bakal berkoalisi? Eh, Politik kan tidak ada hitam putih ya, ada tidak ada kawan dan lawan yang abadi adalah kepentingan itu sendiri gitu. Nah, jadi kemungkinan-kemungkinan itu selalu terbuka. Nah, kemungkinan pasti ada. Nah, cuma seberapa besar peluangnya gitu. Nah, untuk membangun koalisi itu kan ada beberapa yang akan menjadi pertimbangan. Yang pertama, pertimbangan ideologis, ya. Kemudian yang kedua, pertimbangan atas dasar adanya kepentingan bersama, ya. Nah, kalau secara ideologis mungkin agak sulit, ya, agak sulit terjadi koalisi antara 01 dan 03. Nah, tetapi eh, kalau berarti tinggal tinggal pertimbangan yang lain ya, yaitu pertimbangan adanya kesamaan kepentingan politik ya. Nah, eh, kesamaan kepentingan politik ya, itu bisa menjadi ya menjadi pertimbangan untuk melakukan koalisi. Nah, jadi menurut saya nanti akan di dikaji ya, masing-masing pasangan pasti akan mengkaji plus minusnya koalisi ya, antara 01 dan 03. Oke. Nah, tapi kan biasanya begini, ada juga partai-partai yang pragmatis gitu ya. Eh, Selain pertimbangan apa namanya ideologis, ada pertimbangan pertimbangan pragmatis. Misalnya eh, kalau kalau misalnya pasangan 02 ya, memenangkan kontestasi, eh, apa namanya, bukan memenangkan, artinya elektabilitasnya mungkin jauh lebih lebih besar gitu ya dari kompetitornya di putaran pertama ya. Nah, itu juga akan mempengaruhi peta koalisi di putaran kedua gitu ya. Karena mereka akan melihat dari probabilitas kemenangan gitu. Nah, salah satu pertimbangannya adalah selisih suaranya berapa. Kalau selisihnya jauh misalnya, nah itu akan mendorong partai-partai yang pragmatis gitu ya akan lebih cenderung berkoalisi dengan pasangan capres yang memperoleh suara eh, terbanyak gitu, suara Oke. yang paling besar gitu, karena probabilitas kemenangannya dinilai dinilai lebih besar gitu ya. Oke. Meskipun ya belum tentu juga kalau apa namanya dalam putaran kedua ya bisa saja
berbalik ya. Nah, tergantung bagaimana nanti dinamika politik yang terjadi di lapangan gitu. Oke, baik Pak. Apakah dengan kekuatan yang ada sekarang ini Pak, belum mendongkrak suara Ganjar Mahfud di berbagai daerah sehingga akhirnya Ahok harus turun gunung? Gimana menurut Bapak? Ya itu tadi, jadi di turunnya Ahok di titik terakhir ini kan tujuannya adalah untuk meningkatkan dukungan suara ya bagi pasangan calon 03 gitu. Karena itu tadi bagaimanapun juga Ahok itu memiliki basis pendukung ya. Sekecil apapun ya Ahok memiliki basis pendukung. Nah, itu yang diharapkan oleh pasangan 03 sehingga Ahok diturunkan untuk kampanye di sejumlah tempat gitu. Nah, ternyata kan memang ya responnya kan ada positif, ada negatif kan gitu. Ada pro dan kontra gitu ya. Karena memang sosok Ahok itu ya memang manusia yang kontroversial gitu ya. Oke. Itulah Ahok gitu. Nah, eh, tentu ada plus minusnya gitu ya. Tapi kalau kita lihat dari aspek apa namanya elektoral ya, ya setidaknya pasangan 03 itu melihat eh, apa namanya para pendukung Ahok ya dalam Pilpres 2024 ini itu masih undecided voters gitu ya, masih belum memutuskan pilihan gitu. Sebagian sudah memutuskan pilihan karena faktor Jokowi dan faktor belum ada kejelasan sikap Ahok gitu kan, sehingga sebagian itu migrasi, sebagian sudah memberikan dukungan kepada pasangan 02 gitu. Nah, dengan turunnya Ahok ya eh, kampanye untuk pasangan 03 ya, itu diharapkan para pendukung Ahok itu em, mengikuti jejak Ahok ya untuk mendukung pasangan 03. Oke, baik. Nih Pak, kalau di TPN nih bicara soal sosok kan ada Ahok nih. Kalau di Timnas ada Habib Rizik nih Pak. Ini dua-duanya jagoannya udah turun. Apakah makin mempertegang para pendukung fanatik? Ya sebenarnya sudah iya ya itu kan apa namanya ceruk pemilihnya kan sebenarnya sudah jelas ya gitu. Ceruk pemilihnya apa namanya para pendukung Habib Rizik ya itu orang-orang itu gitu kan. Ya pendukung Ahok juga orang-orang itu juga gitu, para Ahoker gitu ya. Nah, jadi ya eh, apa namanya ya masing-masing sudah punya preferensi sebenarnya gitu ya. Eh, hanya bagi Ahok itu spesial memang. Karena apa? Karena pemilih pendukung Ahok ya, pendukung Ahok itu tadi sebagian itu masih bimbang ya, sebagian belum memutuskan kan, nah sebagian lagi sudah memutuskan ya, mungkin sebagian pilihannya ke menjatuhkan pilihan ke 02 gitu ya. Nah, nah dengan sikap Ahok ya yang mendukung pasangan 03 ya. Nah, ini diharapkan para pendukung Ahok ya itu mengikuti jejak dan langkah Ahok ya untuk mendukung pasangan 03. Nah, Habib Rizik itu kan preferensi pilihannya kan ke 01 kan gitu. Ya, di preferensinya kan ke pasangan calon nomor satu gitu ya. Nah, itu kan ya sudah tergambar pada Pilkada 2017 gitu. Ya, 2017. Nah, memang kalau kita lihat peta pertarungan di DKI Jakarta, ya, posisi Anies Baswedan itu berada di urusan ke atas ya. Pasangan calon nomor urut satu itu masih mendominasi di DKI Jakarta, ya. Nah, yang kedua baru 02 Prabowo Gibran dan posisi Ganjar Mahfud itu di urutan ketiga. Nah, diharapkan dengan turunnya Ahok itu ya uh, itu menambah dukungan bagi pasangan 03 ya. Oke. Sehingga bisa menggeser
bisa menggeser posisi elektabilitas di DKI Jakarta. Oke. Oke, baik. Terima kasih Pak Karyono atas diskusinya kali ini. Terima kasih juga sudah meluangkan waktu untuk Tribun News on Focus. Sehat selalu Pak dan sampai jumpa di lain kesempatan. Sama-sama Mbak Giok, sehat selalu. Dan Tribuners, itu dia diskusi kita kali ini. Saksikan Tribun News on Focus lainnya tentu dengan topik menarik dibahas bersama narasumber yang ahli di bidangnya. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.